Seluruh Makkah memujinya sebagai pria paling cerdas, hingga ia dijuluki Bapak Kebijaksanaan. Namun, di hadapan cahaya kebenaran, kecerdasannya justru berubah menjadi kegelapan yang membuatnya tega menjadi pembunuh pertama wanita muslimah dalam sejarah. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang dianggap paling bijaksana di kaumnya, justru berakhir dengan julukan Bapak Kebodohan, dan tewas secara hina di tangan dua orang pemuda belia. Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang begitu cerdas, memiliki wawasan luas, dan diakui sebagai pemimpin intelektual oleh masyarakatnya, namun kecerdasan itu justru menjadi tembok tebal yang menghalanginya dari kebenaran? Mari kita bawa imajinasi Anda ke sebuah majelis megah di pusat kota Makkah, tempat di mana para bangsawan Quraisy berkumpul untuk merumuskan kebijakan politik dan ekonomi. Di sana, duduklah seorang pria dari klan Bani Makhzum yang sangat disegani bernama Amr bin Hisham. Tahukah Anda mengapa ia begitu dihormati? Di usianya yang masih tergolong muda, ia sudah memiliki kursi di Darun Nadwah, sebuah dewan penasihat yang biasanya hanya diisi oleh orang-orang tua yang sudah sangat berpengalaman. Penduduk Makkah menjulukinya sebagai Abul Hakam, yang secara harfiah berarti bapak kebijaksanaan atau bapak dari segala hukum. Setiap kata yang keluar dari lisan Amr bin Hisham dianggap sebagai mutiara hikmah oleh kaumnya. Ketaatannya pada logika kekuasaan dan diplomasi menjadikannya salah satu pilar utama yang menyangga struktur sosial jahiliyah di tanah suci tersebut. Namun, bisakah Anda membayangkan bagaimana jadinya jika kebijaksanaan yang dipuja-puja itu ternyata hanyalah topeng dari sebuah kesombongan yang sangat pekat? Coba Anda perhatikan dinamika persaingan antar suku yang membakar hati Amr bin Hisham sejak masa mudanya. Sebagai pemimpin Bani Makhzum, ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat sukunya agar tidak kalah saing dengan Bani Hashim. Ketaatan Amr bin Hisham pada ego kesukuan inilah yang menjadi akar dari segala petaka di dalam hatinya. Ia seringkali melihat segala sesuatu dari kacamata persaingan materi dan pengaruh. Ketika ia mendengar bahwa di tengah Bani Hashim muncul seorang pemuda jujur bernama Muhammad yang mengaku membawa wahyu dari langit, reaksi pertama Amr bin Hisham bukanlah mencari kebenaran, melainkan mengukur kekuatan politik. Ia merasa jika ia mengikuti ajaran Muhammad, maka klan Makhzum akan kehilangan otoritasnya di hadapan klan Hashim. Bukankah sangat ironis melihat seseorang yang dianggap bijaksana justru terbelenggu oleh rasa iri dan dengki yang sangat primitif? Kecerdasannya bukan digunakan untuk menangkap cahaya ilahi, melainkan untuk menyusun retorika yang menjatuhkan martabat sesama manusia. Dapatkah Anda merenungkan momen ketika Amr bin Hisham pertama kali mendengar ayat-ayat suci dibacakan? Jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia sebenarnya menyadari bahwa untaian kata tersebut bukanlah karangan manusia. Ada sebuah rahasia sejarah yang menceritakan bahwa secara sembunyi-sembunyi, di kegelapan malam, ia pernah menguping bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, hatinya bergetar. Logikanya yang tajam mengakui keindahan dan kebenaran pesan tersebut. Namun, ketaatannya pada kesombongan segera memadamkan getaran nurani itu. Ketika ditanya mengapa ia tetap menolak padahal ia tahu itu adalah kebenaran, ia menjawab dengan sangat congkak bahwa sukunya telah bersaing dengan Bani Hashim dalam memberikan makan jamaah haji, memberikan minum, dan menanggung beban sosial. Sekarang, ketika Bani Hashim mengklaim memiliki nabi, ia merasa sukunya tidak akan bisa mengejar ketertinggalan itu kecuali dengan cara mengingkarinya secara total. Inilah jenis ketaatan pada hawa nafsu yang sangat berbahaya, di mana seseorang sengaja membutakan mata di hadapan matahari yang sedang terbit terang benderang. Mari kita berinteraksi dengan transformasi nama yang dialami oleh tokoh ini. Di mata kaum mukminin, gelar Abul Hakam atau bapak kebijaksanaan yang ia banggakan itu berubah menjadi Abu Jahal, yang berarti bapak kebodohan. Pernahkah Anda berpikir mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan yang begitu kontras? Padahal ia adalah pria yang pintar bicara dan pandai berstrategi.
Jawabannya adalah karena dalam timbangan iman, kebodohan yang paling nyata bukanlah ketidakmampuan membaca atau menulis, melainkan ketidakmampuan mengenali Sang Pencipta dan menolak untuk tunduk pada kebenaran yang sudah nyata di depan mata. Ketaatan Abu Jahal pada berhala-berhala batu hanyalah kedok bagi ketaatannya pada kekuasaan pribadinya. Ia khawatir jika sistem tauhid tegak, maka tidak ada lagi ruang bagi penindasan yang selama ini ia jalankan untuk memeras keringat orang-orang lemah di Makkah.